wajahku. Kerumunan itu sangat iri. Orang ini sangat dihormati oleh kedua peri, dan mereka berselisih tentangnya. Namun, orang yang terlibat tidak mengungkapkan apapun. Itu karena Si Hao tahu bahwa keduanya sangat berbahaya. Pada saat berikutnya, suara seperti guntur terdengar dari dalam tubuh Si Hao. Efek obat satu cangkir anggur ini sangat kuat dan dengan paksa mencoba untuk memajukan kultivasinya. Si Hao terpaksa langsung duduk dan mengedarkan simbol-simbol di dalam tubuhnya untuk menekannya. Yue Chan dan peri rubah surgawi sama-sama kagum, dan ini adalah pertama kalinya mereka berdua terlihat begitu serius. Mereka tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Si Hao setelah melihat tindakannya, karena ini adalah bakat muda yang seperti legenda. Kakak, apakah kamu sudah siap untuk melayani Raja Iblis? Sepertinya aku bisa melihat sepotong masa depan. Hehe, peri rubah surgawi tertawa ringan dengan bibir melengkung. Masih ada semacam hubungan antara dia dan sekteku, jadi dia tidak bisa berjalan bersama dengan sekolahmu. Peri Yue Chan berbicara dengan nada yang sangat luar biasa. Pada akhirnya, Si Hao bangkit. Dia berhasil menyegel kekuatan medis dan menyimpannya setelah dia masuk ke alam ukiran untuk membantunya maju dengan cepat. Saya berterima kasih kepada Kaisar Manusia. Dia berteriak dengan suara keras. Sekarang, arena militer telah sedikit tenang, tetapi mata semua orang masih tertuju pada Si Hao. Dia tampak sangat tenang, karena rambutnya tersebar di sosoknya yang tinggi dan ramping. Matanya sangat cerdas saat dia melihat sekeliling. Di dalam kuil surgawi, garis-garis api emas naik. Mereka berkobar dengan ganas sehingga bahkan ruang di sekitar mereka tampak terdistorsi, memberi orang perasaan yang agak menakutkan. Gelar diberikan kepada Si Hao. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Itu bergemuruh seperti suara guntur. Kaisar Batu sangat menghormatimu dan ingin memberimu gelar bangsawan. Ketika kalimat ini diumumkan, kegemparan segera pecah. Berapa umurnya? Dia hanya seorang remaja berusia 13 tahun, namun dia akan diberikan gelar bangsawan. Masih terlalu dini untuk memberinya gelar raja, karena kultivasinya terlalu rendah. Gelar tuan sudah cukup untuk saat ini, karena dia tahu bahwa Si Hao akan menerobos cepat atau lambat dan dapat memasuki ranah itu. Seseorang memahami niat Kaisar Manusia. Apakah kalian semua merasa bahwa gelar tuan dapat diberikan? Kaisar Batu bertanya dengan suara biasa, tetapi itu mengguncang seluruh arena militer. Hanya dalam sepersekian detik, seluruh arena menjadi sunyi. Setelah itu, pasukan elit arena militer bersatu. Kaisar Batu bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Mereka pasti setia, dan di tempat ini, tentara terdiri dari setidaknya puluhan ribu. Mereka berteriak bersama, mengguncang langit dan bumi. Suara mereka bergema di langit. Aku ingin tahu apa gelar tuan yang akan diberikan Kaisar Batu padanya. Semua orang bertanya, Tuan Surgawi. Itu hanya dua kata, namun itu membuat banyak orang gemetar. Tuan Surgawi berusia 13 tahun, atau tingkat tertinggi di hadapan seorang raja. Semua orang menyadari bahwa Kaisar Batu tergerak secara mental dan mengklasifikasikan Si Hao sebagai calon penerus. Kemungkinan dia dianggap lebih tinggi dari yang lain. Seseorang yang bisa duduk dalam posisi seperti itu harus mempertimbangkan banyak hal, dan tentu saja ada beberapa motif egois, tetapi juga beberapa hal yang harus dipertimbangkan dari perspektif yang luas. Niat Kaisar Batu mungkin tidak sepenuhnya tertuju pada ahli warisnya. Arena militer benar-benar terguncang, dan puluhan ribu orang terkejut. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa di hari-hari mendatang, seorang Raja Surgawi muda akan naik ke agung dan bahkan mungkin menjadi Kaisar Manusia di masa depan. Sementara itu, Archaic Divine Mountains dan perwakilan kekuatan besar lainnya juga tergerak. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi. Si Hao adalah satu-satunya yang bisa dianggap tenang. Apa yang begitu hebat tentang seorang Tuan Surgawi? Wilayah gurun akan menjadi kacau, jadi ini bukan sesuatu yang istimewa. Sementara itu, dia sudah cukup mempesona hari ini. Berikan Si Hao gelar Lord Surgawi Wastelen. Itu hanya beberapa kata, tapi itu mengguncang dunia. Seluruh arena militer terguncang, dan awan di langit tersebar oleh api emas. Adegan itu sangat menakutkan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua gemetar dan merasakan gelombang kecurigaan. Mereka tidak salah dengar, kan? Tuan Surgawi sudah dikatakan dan dilakukan, tetapi mengapa ada tanah kosong sebelum gelar ini? Apakah itu mewakili wilayah gurun?
Banyak orang menjadi diam. Apa yang coba dilakukan Kaisar Batu dengan memberikan gelar Tuan Surgawi semacam ini? Bahkan beberapa raja mengungkapkan ekspresi aneh. Hahaha, selamat, saudaraku. Kami adalah keturunan klan Batu untuk memulai, dan sekarang kami adalah penguasa surgawi yang sama, membuat kami semakin dekat. Lord Huntian berjalan mendekat untuk mengucapkan selamat. Dia besar dan memiliki penampilan heroik. Sambil berjalan, dia memegang kotoran seorang gadis muda dengan cara yang tidak terkendali. Kaisar manusia menganugerahkan gelar dengan otoritasnya yang terhormat, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terguncang? Banyak orang memiliki tatapan aneh di mata mereka. Segera setelah itu, tempat ini secara alami tidak bisa tenang. Seolah-olah meteorit telah menabrak lautan. Kaisar manusia, mendorongnya ke dalam badai seperti ini benar-benar tidak menguntungkan baginya. Di dalam kuil surgawi pusat, seorang penatua berbicara. Posisinya adalah hak utama di bawah kaisar manusia, jadi statusnya dihormati. Jelas bahwa dia bukan manusia. Ketika matanya terbuka dan tertutup, sinar perak yang mengejutkan akan melintas melewati matanya. Ini juga bisa dianggap sebagai ujian untuk melihat apakah dia benar-benar naga atau serangga. Itu akan tergantung pada penampilannya sendiri apakah dia hidup atau mati. Kaisar manusia berbicara. Setelah pertempuran ini, nama Si Hao mengguncang ibu kota dan tersebar luas di seluruh negara batu. Seorang anak muda tiba-tiba bangkit seperti bintang jatuh, dan ketenarannya bergema di seluruh wilayah tanpa batas ini. Dia adalah raja bangsawan termuda yang mendirikan 10 lorong surgawi. Dia dikenal sebagai pemuda tertinggi, tak tertandingi dalam Void God Realm. Bahkan 2 ahli tertinggi dibunuh olehnya. Rangkaian kemuliaan ini secara keseluruhan membuat Si Hao tampak sangat mempesona dan cemerlang. Mata semua orang tertuju padanya. Sebuah rumah bangsawan-bangsawan baru muncul di ibu kota, dan pada awalnya merupakan bagian dari keluarga kekaisaran yang megah dan megah, tetapi setelah dibersihkan, itu diberikan kepada Si Hao. Selama hari-hari berikutnya, pintu rumah besar Si Hao hampir diinjak-injak oleh arus pengunjung yang tak ada habisnya. Namun, Si Hao tidak terlihat, karena dia menggunakan alasan ini untuk mengasingkan diri. Dia menyerahkan semua masalah ke tangan beberapa kakak laki-laki kakeknya. Orang-orang itu semua pindah dari Martial Imperial Manor ke Manor Wastelen Heavenly Lord. Mereka sekarang secara resmi berpisah dari Martial Imperial Manor. Selama beberapa hari terakhir ini, Si Hao terus-menerus merenungkan situasinya. Dia saat ini berdiri di depan gelombang besar dan berada dalam posisi yang buruk. Mudah baginya untuk menjadi target, jadi dia memutuskan untuk segera pergi. Pada hari-hari berikutnya, dia bertemu dengan beberapa orang seperti Lord Huntian dan Huo Linger. Segera setelah itu, kunjungan diberikan kepadanya oleh 3 anggota klan Guntur. Yang pertama adalah putri tertua klan Guntur, yang kedua adalah pelayan tua dengan kekuatan besar, dan yang ketiga adalah wanita cantik setengah baya. Kedua wanita itu secara tak terduga adalah putri tertua klan Guntur dan ibunya. Si Hao mengundang mereka masuk dan mengobrol sedikit. Pada akhirnya, wanita parubaya itu langsung mengangkat topik utama dan memberitahunya sebuah rahasia yang mengejutkan. Ibumu bukan dari daerah ini. Apa? Si Hao segera berdiri. Ini adalah pertama kalinya ekspresinya berubah. Klan Guntur datang ke sini karena niat baik untuk memberinya informasi ini. Ibu Si Hao berasal dari luar wilayah ini. Di masa lalu, dia menyelamatkan wanita cantik parubaya ini dan membawanya ke ibu kota negara batu, dan itulah sebabnya dia akhirnya menikah dengan klan Guntur. Wanita parubaya itu tidak merinci dan hanya memberitahu Si Hao bahwa identitas ibunya tidak biasa. Dia datang dari luar wilayah gurun untuk belajar melalui pengalaman, tetapi mengalami bencana besar. Dia nyaris berhasil dengan hidupnya, tetapi kultivasinya hampir lumpuh. Kemudian, dia bertemu Si Ziling dan mereka menjadi pasangan. Ibumu kemungkinan besar kembali ke wilayah misterius dan kembali ke klannya untuk mencari obat surgawi. Namun, dia seharusnya sudah kembali sejak lama jika semuanya berjalan lancar. Wanita parubaya tidak melampaui ini. Alis Si Hao terkunci bersama saat dia berkata pada dirinya sendiri, wilayah misterius. Tapi sekarang, kamu mungkin tidak akan bisa pergi ke sana. Wilayah ini akan menjadi kacau, sehingga batas antar wilayah akan sulit untuk ditembus. Kecuali itu adalah sekte besar, satu orang akan kesulitan untuk menyeberang ke wilayah lain. Si Hao terguncang untuk secara tak terduga mendapatkan informasi semacam ini. Dia mengungkapkan ekspresi terima kasih dan berkata,
Bibi, terima kasih. Wanita cantik parubaya itu menemani ibunya sebelumnya, jadi tidak berlebihan bagi Si Hao untuk memanggilnya sebagai Bibi. Wanita parubaya yang cantik itu tersenyum dan kemudian menceritakan semua yang dia ketahui dengan serius. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan tetap diam untuk waktu yang lama. Semuanya karena aku. Ibu, apakah Anda mengalami semacam masalah di luar sana? Apakah klan kami yang mempersulitmu, atau apakah itu kekuatan lain? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Ekspresinya tampak netral tanpa fluktuasi emosi yang besar. Karena sulit untuk melintasi wilayah, maka saya akan naik ke kebesaran di wilayah gurun ini. Suatu hari, ketika saya menjadi cukup kuat, saya akan berbaris ke wilayah misterius. Saya memiliki 2 anak perempuan, dan ketika saya masih muda, saya bercanda dengan ibumu bahwa mereka berdua akan dinikahkan dengan Anda. Si cantik setengah baya tertawa saat berbicara. Bu, adik perempuan akhirnya memiliki kesempatan untuk kembali, tetapi dia akan ditakuti olehmu. Putri tertua klan Guntur menarik lengannya dan bertindak kekanak-kanakan. Dia tidak ingin ibunya mengatakan hal-hal acak. Lagi pula itu hanya lelucon. Kami tidak pernah membuat perjanjian nyata apapun saat itu. Siapa yang mengira saudara perempuanmu begitu pengecut dan kembali ke Gunung Surgawi di tengah malam? Wajah kecantikan parubaya itu penuh dengan kasih sayang. Si Hao terkikik. Dia akhirnya mengingat beberapa kenangan yang samar-samar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Bibi, kamu melahirkan 2 saudara perempuan gemuk yang cantik. Putri tertua Thunder Clan baru saja mengangkat cangkir tehnya, tetapi pada akhirnya, dia langsung memuntahkan seteguk teh dari mulutnya. Apakah ini caramu memuji orang lain? Si Hao melihat mereka pergi. Dia butuh waktu lama untuk memikirkan semuanya. Segera setelah itu, ada orang lain yang datang berkunjung karena itu masih periode glamor Si Hao. Secara alami ada banyak orang yang ingin menjadi ramah dan mengikatnya ke pihak mereka. Bagaimanapun, dia masih berusia 13 tahun, namun dia sudah sangat kuat. Hanya surga yang tahu tentang pencapaian besar yang akan dia capai di masa depan. Peri rubah surgawi juga datang dan berdiskusi secara pribadi selama beberapa jam. Tidak lama kemudian, Peri Yue Chan juga berkunjung untuk berbicara dengannya sebentar. Pada akhirnya, Si Hao memutuskan untuk pergi. Ibu kota terlalu ramai dengan aktivitas dan juga terlalu gelisah. Dia tidak bisa berkultivasi di sini, dan dia pasti tidak ingin berada di tengah semua komplikasi yang ditargetkan padanya. Tunggu sebentar lagi. Sebelum dia pergi, dia membuat keputusan seperti ini. Segera setelah itu, dia menyatakan perang. Apakah Si Yi berani bertarung? Dia tidak tahu apakah pihak lain meninggalkan kultivasinya dan kembali ke ibu kota. Namun, selalu ada desas-desus bahwa Si Yi akan muncul. Lord Surgawi Wastelen menyatakan perang melawan Si Yi. Ini mengguncang seluruh ibu kota. Berita itu sangat mengejutkan, tetapi juga tidak bisa dianggap terlalu tiba-tiba. Itu karena semua orang tahu bahwa 2 pemuda tertinggi ini pasti akan bertarung. Itu tidak bisa dihindari. Ada dendam di antara keduanya yang tidak akan mudah hilang. Hal-hal ini terlalu mengejutkan. Salah satu dari mereka awalnya adalah makhluk tertinggi yang lahir secara alami, tetapi tulangnya dicungkil dan tubuhnya dibiarkan layu sampai mati. Dia awalnya seharusnya menghilang seperti angin, tetapi 1 dekade kemudian, dia muncul kembali. Selain itu, untuk Si Yi, semua orang bahkan lebih akrab dengan situasinya. Setelah memahami rahasia yang telah disimpan selama bertahun-tahun, pikiran semua orang terguncang. Tidak hanya dia memiliki murid ganda, dia bahkan memiliki tulang makhluk tertinggi. Jelas bahwa dia akan mencapai tingkat yang tak terduga. Akankah Si Hao bahkan bisa melawan? Semua orang ragu. Bagaimanapun, Si Yi telah memasuki halaman suci kuno dan tidak tahu kapan dia bisa keluar. Meskipun semua orang berspekulasi bahwa dia sudah pergi, mereka masih belum melihat aktivitas apapun. Si Yi, apakah kamu berani bertarung? Sayangnya, tidak ada seorang pun di sana untuk menerima tantangannya, karena individu bermata 2 tidak pernah muncul dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Ekspresi orang-orang marsial Imperial Manor jelek, dan beberapa dari mereka mengepalkan tangan. Akan ada hari ketika Yier kembali dan memberinya pukulan yang bagus. Ada beberapa yang marah dan penuh rekonsiliasi. Saya percaya bahwa Yier akan menjadi orang yang tak tertandingi di bawah langit. Kultivasinya pasti akan melampaui orang dahulu dan mempesona era ini. Orang-orang marsial Imperial Manor bergumam di antara mereka sendiri.
Sebagian besar orang yang tersisa adalah ahli dari garis keturunan Xi. Dalam hidup, ada saat-saat sulit untuk kembali setelah keputusan dibuat. Hari-hari berlalu satu demi satu begitu saja. Si Hao menunggu setengah bulan, tetapi masih tidak menerima berita apapun. Dia menghela nafas, karena dia hanya bisa pergi sekarang. Saya siap bertarung kapan saja kapanpun Anda kembali. Ini adalah kalimat yang ditinggalkan Si Hao sebelum melanjutkan perjalanannya. Sementara dia memutuskan untuk pergi, Stone Country sangat gelisah. Secara khusus, ada banyak aktivitas tersembunyi di sekitar ibu kota, dengan pembudidaya yang sangat kuat masuk dan keluar. Bahkan ada seseorang yang mengundang seorang pembunuh untuk mempertaruhkan semuanya. Selama pertempuran itu, Si Hao membunuh 2 ahli tertinggi. Namun, setelah semua orang mempertimbangkan segalanya, itu pasti bukan karena kekuatannya sendiri, karena dia mengandalkan beberapa kartu truf. Namun, itu pasti tidak dapat digunakan secara tidak terbatas, jadi ada banyak kekuatan kuat yang ingin mengujinya. Seorang raja bangsawan muda ini membuat banyak orang gelisah. Bersama dengan klan hujan, keluarga Tuoba, pegunungan surgawi kuno dan lain-lain yang memusuhi dia, gangguan besar tak terelakkan. Sebuah pembantaian akan terjadi. Sayangnya, orang-orang ini kecewa. Si Hao pergi tanpa suara, dan bahkan klan Guntur tidak melihatnya pergi, Lord Huntian juga tidak melihatnya pergi. Dia diam-diam telah pergi sejak lama. Jalan-jalan di sekitar Stone Country segera dipenuhi dengan sosok-sosok yang mencarinya, tetapi mereka tetap tidak menemukannya pada akhirnya. Si Hao pergi. Kepergiannya tidak diketahui, tanpa ada yang tahu kemana dia pergi. Adapun apa yang diberikan Kaisar Manusia kepadanya, dan sumber daya kultivasi yang akan dia dapatkan di masa depan, itu tidak menghentikannya sedikitpun. Dia masih pergi dalam perjalanan panjang. Hasil seperti ini membuat banyak orang terdiam. Dia benar-benar menjauhkan diri dari situasi genting dan meninggalkan semua rencana orang-orang ini naik ke udara tipis. Itu adalah istana yang luas, dan ada batu-batu langka di sekelilingnya yang mengalir dengan fluktuasi kekuatan surgawi. Itu seperti langit berbintang, semakin menarik semakin lama seseorang menatapnya. Tiba-tiba, fluktuasi aneh muncul, dan kulit binatang purba yang sangat besar melesat di udara. Tiba-tiba muncul dan menggantung dirinya di dalam aula besar. Si Hao sedang duduk di atas. Matanya terbuka lebar saat dia mengungkapkan ekspresi takjub di depan istana kuno ini. Dia melompat dari kulit binatang dengan lincah dan berdiri di dalam aula istana. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling pada apa yang seperti lautan bintang. Ini pasti lokasi penting negara api, kata Si Hao pada dirinya sendiri. Kali ini, dia menerima bantuan dari Huolinger. Setelah menerima koordinat, dia langsung melakukan perjalanan melintasi kehampaan untuk mencapai tempat ini. Karena takut putrinya menderita peristiwa yang tidak biasa, ayahnya mengukir beberapa koordinat pada kulit Void Beast. Tanpa perlu seseorang melakukan apapun sendiri selain mengaktifkannya, itu akan langsung melanjutkan menuju tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selama kepergiannya, Huolinger secara pribadi mengaktifkannya dan mengirim Si Hao langsung ke sini. Adapun Huolinger, karena dia masih memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi dia sementara tidak meninggalkan ibu kota negara batu. Sebenarnya, itu sebagian besar karena dia tidak ingin orang mengetahui bahwa Si Hao memasuki negara api. Pada saat ini, 10 lorong surgawi yang dimiliki Si Hao jelas menjadi fokus perhatian semua orang. Semua kekuatan besar sangat memperhatikannya, dan baik Si Hao maupun Huolinger tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Tentu saja, para pelayan lama yang membantu Huolinger tidak akan membocorkan informasi. Tidak ada yang bisa menemukan jejak ketika dia pergi. Istana kuno di dalam negara api ini sangat damai. Itu sangat luas, dan hanya suara langkah kakinya sendiri yang bisa terdengar. Dia akhirnya berjalan keluar ke gurun besar, dan gurun besar terbentang di depannya. Selain istana kuno yang luas ini, tidak ada bangunan lain. Kamu berasal dari istana kekaisaran itu, kan? Kenapa kamu datang sangat terlambat? Yang lain sudah masuk. Tiba-tiba, seorang penatua muncul. Tidak banyak ekspresi di wajahnya, tapi nadanya jelas terdengar tidak puas. Si Hao terkejut. Apakah ada semacam kesalahpahaman? Tidak jauh, seorang pemuda muncul. Armor merah menyala menutupi tubuhnya, dan cahaya api mengelilinginya. Dia tampak sangat kuat. Saya bukan keturunan negara api, Si Hao menjelaskan. Ketika tetua mendengar ini, dia mengerutkan kening dan menatapnya. Kamu bukan anak klanku,
tapi sepertinya bakatmu tidak buruk. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menerima kesempatan seperti ini? Pemuda itu memiliki kulit putih bersih. Sambil berdiri di dalam cahaya yang menyala-nyala, dia bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Putri Huolinger. Si Hao menjawab dengan jujur. Ternyata itu adikku. Ketika pemuda itu mengucapkan kalimat ini, si Hao merasakan gelombang panas yang berapi-api. Api di sekitar tubuh pemuda itu menjadi sedikit lebih bersemangat. Cepat dan masuk ke dalam. Karena sang putri mengirimmu, jangan buat dia kecewa. Jika Anda bertemu seseorang dari luar daerah, lebih baik menghindari konflik jika memungkinkan untuk mempertahankan hidup Anda. Si Hao bingung kata-kata. Dia merasa kesalahpahaman mungkin menjadi lebih buruk. Adik perempuan kekaisaran selalu disayang oleh ayahku sang kaisar, jadi siapa yang tahu apakah orang-orang yang dia bawa dapat diandalkan. Saya hanya berharap Anda tidak berantakan total dan melakukan sesuatu yang bodoh. Pemuda itu menyeringai. Dua garis cahaya api keluar dari pupilnya saat dia memperhatikan si Hao dengan saksama. Ada sedikit ejekan dan niat dingin. Si Hao sangat tenang. Setelah mengalami begitu banyak, dia secara alami tidak akan bingung dengan kata-kata ini. Dia bisa merasakan bahwa pemuda ini sangat cemburu pada saudara perempuannya dan tidak memiliki niat baik. Lampu warna-warni menyala, dan simbol menyala di dalam istana besar. Orang saudari Linger, sangat muda, dan tidak terlalu istimewa. Jangan terbunuh oleh beberapa anak muda dari luar wilayah ini segera setelah Anda masuk dan mempermalukan reputasi negara api saya. Kamu terlihat sangat halus dan cantik. Saya hanya takut Anda tidak akan mampu menangani semua lemparan dan putaran di dalam. Jelas bahwa ini adalah dua putri. Persaingan di antara mereka tampak cukup sengit, jadi mereka tidak begitu bersahabat. Baiklah, kamu bisa masuk ke dalam, kata si penatua. Si Hao mengerutkan kening tetapi tidak menjawab pada akhirnya. Terlepas dari apakah Huolinger memiliki motif tersembunyi, dia memang membantunya sebelumnya, jadi dia masuk ke dalam untuk melihat dan membantunya. Saudara 16, tidakkah kamu ingin masuk ke dalam dan memamerkan bakatmu? Seorang wanita muda bertanya. Tentu saja aku akan pergi. Saya hanya menunggu orang saya datang, jawab pemuda itu. Hehe, orang-orang kita juga belum datang dan tidak terburu-buru untuk masuk. Kedua gadis itu tertawa sambil berbicara. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan telah lama berbalik untuk menuju ke kedalaman gurun. Sosoknya berubah menjadi setitik kecil dan menghilang dari cakrawala. Dia langsung masuk begitu saja tanpa mengambil jalan memutar. Apakah dia benar-benar sangat mengejutkan atau hanya bodoh? Apakah dia mencoba untuk mati? Seringai dingin muncul di sudut pria muda berbaju merah. Siapa tahu, dia mungkin benar-benar ahli yang bisa memaksa masuk. Seorang wanita muda tersenyum dan berbicara. Lelucon apa? Pemuda berpakaian merah tua itu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, pancaran api meletus dan matahari besar muncul. Itu merah seperti darah, tetapi juga sangat menyilaukan sehingga sulit untuk dilihat. Kakek ketiga anak kekaisaran segera menyambutnya dengan hormat. Apakah seorang pria muda baru saja masuk? Sebuah suara tua terdengar dari dalam matahari besar. Iya, orang yang baru saja masuk adalah orang yang dipilih oleh Huolinger. Saya telah memperoleh beberapa berita. Mungkin ada semacam kesalahpahaman, suara yang ditransmisikan dari dalam matahari besar tidak jelas dan ambigu. Jika seseorang tidak mendengarkan dengan ama, mereka tidak akan mendengar dengan jelas. Kakek ketiga, ada apa? Mereka bertiga bertanya. Mungkin ada beberapa kejadian tak terduga di dalam, dan beberapa gangguan mungkin muncul. Saya khawatir akan ada korban yang berlebihan. Penatua di dalam matahari besar berbicara dengan lembut, dan jenis energi yang kuat berfluktuasi keluar. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di luar wilayah ini, mereka tetap tidak akan berani terlalu berlebihan, kan? Pria muda dengan pakaian merah mengerutkan kening saat dia berbicara. Yang saya takutkan adalah banyak dari mereka yang berasal dari luar wilayah ini yang akan mati. Penatua berbicara dengan lembut sebelum berbalik dan pergi. Matahari besar yang gemerlap melayang dan naik ke langit. Sebuah suara lemah ditransmisikan. Ini masih baik-baik saja, perlu sedikit lebih kuat dan ganas. Apa maksud kakek ketiga? Orang-orang yang tertinggal bingung. Bahkan sesepuh yang menjaga daerah ini tidak dapat sepenuhnya memahami situasinya. Ketika kelompok kita yang lain tiba, mari kita masuk juga. Meskipun ada beberapa bahaya, dan orang-orang dari luar wilayah ini kuat,
ini juga menyiratkan bahwa ini akan menjadi peluang besar, salah satu putri kekaisaran berbicara. Gurun itu sangat besar dan besar. Si Hao merasa ada yang tidak beres begitu dia melakukan perjalanan sekitar 10 li. Bumi di bawah kakinya semakin panas, membuat telapak kakinya sedikit terbakar. Ketika Si Hao meninggalkan ibu kota, celah kehampaan muncul di reruntuhan paviliun mending surga. Namun, saat kabut melayang, daerah itu menjadi damai kembali. Tapi kemudian, bagian lain dari ruang terbelah sedikit. Daerah ini tidak stabil, dan perpecahan ini akan terbuka dari waktu ke waktu. Hampir seolah-olah sebuah pintu akan terbuka kapan saja yang terhubung ke dunia kecil kuno itu. Sepertinya kita masih harus menunggu beberapa hari. Akhirnya akan muncul. Jika Si Hao yang ada di sini, dia pasti akan tercengang, karena ada laba-laba emas yang sangat besar di dalam reruntuhan ini. Auranya menakutkan, seperti fosil kuno saat dia diam-diam beristirahat di sini. Rumor mengatakan bahwa leluhur danau roh iblis adalah laba-laba emas yang akhirnya berubah menjadi dewa. Ini jelas bukan dewa itu, karena mereka telah menurun terlalu banyak seiring berjalannya waktu. Ini adalah penguasa danau roh iblis, dan juga guru leluhur Si Ziteng yang dia hormati beberapa tahun yang lalu. Dia melindungi pintu masuk demi Si Yi. Itu selalu tinggal di sini selama periode waktu ini. Bahkan ketika dia menerima berita bahwa ahli tertinggi laba-laba setan bermata hitam terbunuh, dia tidak pergi dan masih melindungi tempat ini. Seorang individu dengan murid ganda dengan tulang makhluk tertinggi bahkan membuat Tuan Danau Roh Iblis menurunkan superioritasnya. Itu tidak ingin seseorang mengambil keuntungan dari Si Yi ketika dia keluar. Paviliun mending surga sekarang benar-benar hancur. Hanya tembok dan puing-puing yang rusak yang tersisa dari sekte besar yang dulunya mulia. Laba-laba emas tidak bersantai bahkan untuk sesaat, karena ia tahu bahwa wilayah gurun akan menjadi kacau dan bahwa tabu akan muncul. Semua orang bersiap untuk bersembunyi atau menghadapinya secara langsung. Itu memiliki harapan tinggi untuk Si Yi. Seluruh tubuhnya cemerlang, seolah-olah terbuat dari emas. Meskipun tubuhnya telah menyusut, panjangnya masih beberapa sang. Bentuk aslinya sebesar gunung. Mungkinkah individu dengan murid ganda itu benar-benar akan keluar? Sepertinya ada beberapa aktivitas di sana, bahkan dengan seorang ahli tertinggi yang menjaga area itu. Berita akhirnya menyebar, membuat hari-hari yang tidak bisa dianggap tenang sekali lagi menjadi kacau. Pikiran semua orang tidak tenang dan agak gelisah. Jika Si Yi kembali, apakah anak buas itu akan muncul kembali dan melawannya? Lagi pula, masih ada 3 atau 4 tahun yang memisahkan keduanya. Semua orang merasa bahwa Si Yi adalah bakat warping surga yang kecepatan kultivasinya sangat cepat. Sementara itu, meskipun anak biadab itu tidak biasa, masih ada kelemahan yang melekat pada dirinya yang lebih muda. Mari kita tunggu dan lihat saja, bagaimanapun juga itu pasti akan menjadi pertarungan antar raksasa. Saya merasa bentrokan antara keduanya bahkan akan mempengaruhi sekte besar yang tak terhitung jumlahnya di luar wilayah tersebut. Mungkin akan ada banyak faksi besar yang saling berhadapan. Semua orang sudah merasa bahwa badai dahsyat sedang terjadi. Jika mereka bertarung, maka itu pasti akan mengguncang semua arah dan menarik semua mata ke wilayah gurun. Kapan pertempuran antara pemuda tertinggi akan terungkap? Semua orang menunggu dengan harapan. Salah satu bisa memiliki nama mereka yang tersisa dalam sejarah. Bakat alami mereka mengejutkan dan bahkan bisa meremehkan orang dahulu. Sayang sekali salah satu dari mereka akan jatuh. Tanpa ragu, individu dengan murid ganda dengan tulang makhluk tertinggi belum pernah terlihat sebelumnya selama zaman kuno. Itu adalah jenis keajaiban, dan pencapaiannya di masa depan tidak mungkin diprediksi. Sementara itu, Si Hao kehilangan tulang agungnya namun masih naik ke kebesaran. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Pemuda seperti ini pasti akan mengejutkan dunia. Dunia berada dalam masa yang bergejolak, dan negara batu khususnya menjadi titik fokus perhatian semua orang. Jika pernah ada pertempuran, maka kemungkinan besar akan diadakan di sini. Si Hao melakukan perjalanan ke kedalaman gurun dan merasa bahwa pangkal kakinya semakin panas. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat udara panas mengepul naik dari bawah tanah. Tempat yang panas. Ini bukan wilayah vulkanik, kan? Daerah ini sangat sunyi. Setelah maju beberapa lusin li, Si Hao bahkan tidak melihat sehelai rumput pun. Tidak ada makhluk lain, dan yang dia lihat hanyalah puing-puing yang memenuhi tanah kering ini. Gelombang asap putih membubung dari tanah,
membawa bau belerang yang tidak sedap. Dia berjalan lebih dari 100 li dan akhirnya melihat hamparan berkabut. Kenyataannya, itu kabut putih, dan bau belerang bahkan lebih besar sekarang. Seluruh bumi besar tampak seperti sedang dibakar. Tiba-tiba, seekor burung ganas yang sangat besar terbang melintasi langit. Sayapnya lebih dari 10 zang panjangnya dan membawa angin kencang. Itu terbang melewati kepala Si Hao, membuat pakaiannya berkibar dengan kacau. Setelah bepergian sejauh ini adalah pertama kalinya dia bertemu makhluk lain. Ada beberapa sosok di belakang burung besar itu. Mereka terkejut menemukan dia bepergian dengan berjalan kaki, dan mereka semua menunjukkan penampilan yang aneh. Sebenarnya ada seseorang yang berani melakukan perjalanan melalui gurun yang luas ini tanpa menemukan rute bundaran atau cara lain untuk melintasinya. Apakah dia mencoba menggunakan tubuhnya sebagai umpan dan menemukan peluang bagus? Orang bodoh ini terlalu ceroboh. Sempurna, kami akan membiarkan dia menyelidiki semuanya. Jika memang ada semacam penemuan, maka kita akan mengambilnya darinya, gumam seseorang. Burung besar itu memasuki awan dan berputar untuk memantau gerakan Si Hao. Si Hao mengangkat kepalanya dan melihat burung ganas itu. Dia menutup matanya dan melanjutkan tanpa menunjukkan reaksi apapun. Aoho, di kejauhan, raungan keras terdengar. Serigala merah besar muncul saat dikelilingi oleh cahaya yang berapi-api. Tingginya lebih dari 10 zang dan panjangnya 20 hingga 30 zang. Itu ganas dan tampak menyeramkan. Giginya yang seputih salju seperti bilah tajam. Bulu di tubuhnya berwarna merah seperti darah, dan saat cahaya meringkuk di sekitarnya, itu tampak seperti binatang buas yang sangat kuat. Si Hao tercengang. Dia tahu bahwa dia akhirnya dekat dengan tujuannya karena dia sudah melihat makhluk lain. Akan ada semakin banyak makhluk, dan bahaya yang diantisipasi akan muncul dengan sendirinya. Setelah tiba di sini, akan ada semburan asap putih yang akan meletus dari tanah. Suhunya cukup untuk memanggang orang hidup-hidup, dan bahkan ada area tertentu yang menghasilkan gelembung magma merah cerah. Tempat seperti apa yang akhirnya dia tuju? Si Hao masih tidak tahu, dan dia merasa harus sepenuhnya memahaminya. Dia ingin memanggil beberapa orang, tetapi mereka semua waspada. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan selama beberapa li, jalan itu berbau darah, menyiratkan bahwa ini adalah daerah yang berbahaya. Meskipun sebagian besar bau belerang telah ditutup-tutupi, dia masih bisa mencium sebagian. Itu adalah singa bertanduk naga bermata emas. Tubuh gunung itu berbentuk singa, tetapi sepasang mata emas dan tanduk naga. Tubuhnya ditutupi sisik hijau, membuatnya tampak seperti keturunan yang sangat kuat. Pada akhirnya, itu masih mati dengan menyedihkan di sini. Di luar ini, masih ada beberapa fragmen artefak berharga dan anggota tubuh manusia. Itu adalah pertumpahan darah mutlak. Hanya ada satu kolam magma. Warnanya merah cerah dan tidak terlalu besar, hanya sekitar 4 atau 5 zang panjangnya. Semua mayat jatuh di sini, dengan sebagian besar dari mereka dimakan oleh sesuatu. Medannya cukup unik, karena ini adalah gurun besar yang terbentang sejauh mata memandang. Tidak ada kawah gunung berapi, namun ada genangan magma dan gas panas bumi yang naik secara spiral. Itu membuat ruang di sekitar tempat ini buram. Kamu, naik dan lihatlah. Seseorang di belakang serigala merah itu menunjuk Si Hao dan menyuruhnya untuk maju. Si Hao melirik mereka tetapi tidak terlalu memperhatikan mereka. Dia menyaksikan dari lokasinya dan dia bisa merasakan bahwa itu adalah sekelompok murid tingkat raja yang mulia. Melalui jejak di lengan baju mereka, dia tahu bahwa ini adalah bangsawan dari negara api. Apakah kamu mendengar kami atau tidak? Yang kita bicarakan adalah Anda. Pergi ke kolam magma dan lihatlah. Mereka semua merasa bahwa Si Hao hanyalah seorang individu muda yang sendirian. Kekuatan satu orang tidak bisa sehebat itu, dan kemungkinan timnya musnah dengan hanya dia yang tersisa. Akibatnya, dia sangat rentan. Apakah kamu tuli? Kami sedang berbicara dengan Anda. Jika Anda tidak ingin mati, maka cepatlah dan lihatlah. Orang-orang di atas serigala besar itu berteriak. Ini cukup aneh. Ada semacam makhluk di dalam magma, dan itu sangat berbeda dari luar, gumam Si Hao. Orang-orang dari belakang mencibir dan menebaskan seberkas pedang ki ke arah Si Hao untuk memaksanya maju. Mereka memperlakukannya seperti makanan untuk mengeluarkan makhluk-makhluk di dalam magma. Anda tidak ingin minum untuk bersulang tetapi malah kalah taruhan. Pergi, memancing makhluk itu keluar. Mereka ingin memaksa Si Hao lebih dekat ke kolam magma.
Kamu idiot yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, bahkan jika karakter hebat dari keluargamu datang, mereka masih tidak akan berani memperlakukanku seperti ini. Si Hao berbalik dan menatap mereka dengan mata dingin. Itu hanya satu pandangan, namun orang-orang di dalam pesta itu semua gemetar dengan dingin. Pada saat yang sama, dua garis ungu kilat keluar dari matanya untuk menghancurkan energi pedang. Dia mengarahkan pandangannya pada mereka dan kemudian mengangkat tangan yang besar. Gelombang panik diaduk saat dia meraih ke arah mereka. Itu adalah badai yang tercipta dari petir, membentuk tangan besar berwarna ungu kemasan. Serigala merah besar itu segera ditangkap dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mereka tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Kelompok anak muda ini sangat kuat, dan bakat alami mereka luar biasa. Jika mereka lemah, mereka bahkan tidak akan bisa masuk. Namun, itu adalah kemalangan mereka untuk bertemu si Hao. Mereka sama sekali bukan lawannya dan masih jauh lebih rendah. Bahkan makhluk dari Archaic Divine Mountains bukanlah lawannya, jadi bagaimana orang-orang ini bisa melakukan sesuatu? Meskipun mereka jauh lebih tua dari si Hao, itu masih tidak berguna. Kamu, orang seperti apa kamu? Mereka semua terkejut. Anak muda ini hanya tampak 13 atau 14 tahun, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia tampaknya berada di ambang memasuki alam ukiran, itu tidak terbayangkan. Pada saat berikutnya, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Ini adalah badai yang terkondensasi dari petir dengan hamburan listrik di mana-mana. Suara pipa terdengar saat mengelilingi serigala besar itu. Mereka semua terlempar oleh petir. Ini sangat mengejutkan orang-orang di atas burung besar di langit itu. Mereka menyembunyikan diri di dalam langit. Si Hao tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini, namun mereka ingin melemparkannya ke dalam magma, membiarkannya mati. Tidak ada yang dilakukan si Hao yang bisa disalahkan padanya lagi setelah tindakan yang satu ini. Tentu saja, si Hao tidak sepenuhnya tanpa ampun. Dia hanya menendang salah satu dari mereka sedikit ke depan, mengirimnya tidak terlalu jauh dari kolam magma. Tidak, tarik aku kembali. Ada busur listrik beterbangan di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan sulit baginya untuk bergerak sedikit pun. Bicaralah, tempat macam apa ini? Keajaiban macam apa yang tersembunyi di sini? Apa yang sedang Anda cari? Si Hao dengan sederhana dan langsung menanyakan situasinya. Mulut individu ini terbuka lebar. Orang macam apa ini, bahkan tidak tahu tempat macam apa ini. Apakah Anda bukan anak dari klan api? Bagaimana Anda bisa bercampur di sini? Orang-orang ini semua terkejut. Kamu siapa? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara keras. Akulah yang mengajukan pertanyaan. Si Hao berbicara dengan tenang. Ah, tiba-tiba, yang dilempar lebih dekat ke magma berteriak. Tanah di bawah tubuhnya tenggelam, dan dia langsung jatuh ke arah magma. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Si Hao mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangan yang berubah menjadi gelombang emas untuk menyeretnya kembali. Dia tidak ingin dia mati segera. Namun, itu masih terlambat. Seekor makhluk melonjak keluar dari magma dan melebarkan sayapnya. Orang itu diretas menjadi dua dan diseret masuk. Sepertinya sangat mirip ayam. Sangat aneh. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Bagaimana makhluk ini menjadi begitu kuat? Itu tidak masuk akal. Apakah kalian akan berbicara atau tidak? Dia berbalik dan bertanya pada orang-orang yang tersisa. Aohou, tepat pada saat itu, serigala raksasa itu berteriak keras. Semua rambut di tubuhnya naik karena dia melakukan segala yang dia bisa untuk melawan, tapi dia juga akan jatuh. Pada saat yang sama, seekor burung ganas merah menyala menukik ke bawah. Panjangnya beberapa zang, dan seluruh tubuhnya merah seperti darah. Itu benar-benar tampak seperti ayam. Si Hao melepaskan telapak tangan, dan bertabrakan dengan makhluk ini, mengirimnya kembali ke lava. Pada saat yang sama, ia mengirim serigala besar ke kejauhan, melestarikan hidupnya. Kita akan bicara. Cepat dan bawa kami pergi dari kolam magma ini ke tempat yang lebih aman. Orang-orang yang tersisa berteriak. Wajah mereka pucat karena ember keringat. Bicaralah, kalau begitu. Si Hao melihat mereka. Tempat ini adalah tanah leluhur klan saya, tempat di mana negara api naik ke tampuk kekuasaan. Salah satu dari mereka berbicara dengan cepat sehingga dia bisa membawa mereka pergi dari kolam api ini sesegera mungkin. Apa? Si Hao sangat terkejut. Dia benar-benar tiba di tanah leluhur klan api. Ini adalah tanah terlarang di mana orang luar tidak bisa masuk. Segera setelah itu,
dia belajar banyak informasi lain. Dia sekarang secara kasar memahami situasinya. Selama era kuno, alasan negara api mampu naik ke tampuk kekuasaan adalah karena tanah leluhur ini. Rumor mengatakan bahwa ada banyak objek spiritual surgawi di sini yang memungkinkan kultivasi seseorang meningkat dengan cepat. Rumor mengatakan bahwa ada bahan surgawi di sini yang bisa membuat bahkan makhluk biasa menjadi kuat. Ketika Si Hao mendengar ini, matanya berkedip dengan cahaya. Semakin dia mendengar, semakin dia merasa ini adalah tempat yang baik untuk berkultivasi. Dia perlu memperbaiki dirinya sendiri dan menerobos dari alam transformasi spiritual ke alam ukiran. Beberapa makhluk dari daerah lain juga ada di sini. Mengapa? Si Hao bertanya. Sekte besar dari luar wilayah ini ingin bekerja sama dengan Kaisar Api. Mereka akan meminjamkan bantuan negara saya, tetapi mereka mengajukan beberapa persyaratan. Mereka ingin keturunan mereka memasuki tanah leluhur klan kami. Pengetahuan orang-orang ini tentang topik ini terbatas. Si Hao berspekulasi bahwa ada semacam rahasia besar di sini dan mungkin ada sesuatu yang luar biasa di sini. Kalau tidak, bagaimana sekte besar di luar wilayah ini dapat dipindahkan? Segera setelah itu, Si Hao menemukan bahwa setiap kaisar api dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi hebat di sini. Mereka kemudian mengincar tahta dan menjadi penguasa. Ini membuatnya semakin tertarik. Dia punya perasaan bahwa Si Yi akan muncul dari halaman suci kuno, dan kultivasinya pasti sangat tinggi. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, maka itu akan memakan waktu. Bagaimanapun, dia 3 atau 4 tahun lebih muda. Ini adalah cacat, tetapi dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Dia benar-benar tidak bisa lebih lemah dari pihak lain dalam hal kultivasi. Kalau tidak, pertempuran itu mungkin tidak akan menimbulkan ketegangan. Ini akan terjadi kecuali dia menggunakan pagoda kecil, tetapi dia tidak ingin menggunakannya. Dia ingin melawan Si Yi dengan kekuatan sejatinya untuk melihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ini adalah tempat yang bagus. Saya akan berkultivasi di sini dan melawan bakat dari luar daerah ini untuk mengasah diri. Saya juga dapat menangkap makhluk surgawi di sini untuk mengekstrak fitur terbaik mereka, memperbaiki tubuh saya sendiri dan meningkatkan kecepatan kultivasi saya. Si Hao menjadi tenang dan merasa bahwa kedatangannya yang tidak disengaja ke tempat ini juga merupakan kesempatan besar yang diberikan kepadanya oleh Huo Linger. Dia menjadi diam untuk jangka waktu tertentu. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia sia-siakan. Si Yi pasti akan keluar, dan pada saat itu, dia pasti akan mengejutkan seluruh dunia. Si Hao merasa bahwa pertempuran ini tidak akan terlalu jauh. Apalagi yang kalian semua tahu. Apakah ada hal aneh lainnya di sini? Dia ingin belajar lebih banyak tentang tempat ini. Ada banyak hal eksentrik tentang tempat ini. Selama era kuno, bahkan para dewa telah datang ke tempat ini sebelumnya untuk mencari sesuatu. Kata-kata mereka membuat Si Hao kagum. Selain itu, ada berita lain yang mengejutkannya. Roh penjaga negara api lahir di sini selama era kuno, dan itu melindungi negara kuno ini. Film pun berakhir.